Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Gita Sari, kelas 11 IPS 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu konsep perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan internasional. Konsep perdagangan internasional dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah definisi perdagangan internasional adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan. Yang kedua, teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. 4. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, peluang kerja terbuka luas. Yang kedua, membuat hubungan baik antar negara. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Yang keempat, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, kebutuhan hidup akan terpenuhi. Yang kelima, keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungannya yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan, menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara, mendiversifikasi risiko perusahaan, dan lain-lain. Kerugiannya yaitu risiko perubahan iklim politik, risiko kurs mata uang, perbedaan budaya pembeli, dan lain-lain. Yang keenam, cara dan alat pembayaran internasional yaitu 1. Kontan atau tunai. 2. Telegraphic transfer. 3. Wesel. 4. Letter of credit. 5. Ceku. 6. Emas. 7. Kompensasi pribadi. Yang ketujuh, kurs valuta asing yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konsep kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan peraturan pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu.